pasti luar biasa. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau bersorek-sorek meninggikan nama Tuhan, bahwa Tuhan kita Maha yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Berikan sorek-sorek yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau Tuhanku yang Maha besar. Dia bicarakan pujian kita. Katakan Tuhanku Maha besar. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat kedua tanganmu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami pujikan Engkau Tuhan. Sorak-sorak. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sebutlah nama Tuhan Yesus. Sebutlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam. Sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari jemaat Tuhan katakan, serukan namanya. Ini ungkapan hati kami Tuhan Yesus. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa karya salib Tuhan adalah karya salib yang paling indah dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu, kita mau mengucap syukur, kita bawa setiap syukur kita, setiap pujian terbaik untuk Tuhan. Bahwa hari ini kita telah menang karena darahnya, karena salibnya. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, bebaskan kami, menangkan kami.
yang baru daramu. Daramu menyucikan, memulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, dia Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, Yesus, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus, karena Engkaulah Tuhan, karena Engkau Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kini jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit kembali berdiri. Mari kita sembah Yesus. Salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, segala yang kami alami semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, kami mengingatkan kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur, oh Yesus. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Engkau
buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya yang terindah dalam hidup kami Yesus. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan untuk kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau begitu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa beribadah seperti sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan, yang seharusnya kami mati Tuhan. Kami tidak layak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, melalui darah-Mu Yesus Kau melayakkan kami Tuhan. Kau mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, melalui karya-Mu di kayu salib Tuhan. Karya-Mu Tuhan sungguh besar atas hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan yang sabat dan kuat. Engkaulah harta, terima kasih Tuhan Kau melayakkan hidup kami. Ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus hati yang mulia Bapa, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami mau memuji dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, ya Yesus, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya.
selama kami hidup Tuhan, kami tidak melihat kasih yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Tidak ada kasih manusia yang tidak mengecewakan Tuhan. Hanya kasih Kristus yang tidak mengecewakan atas hidup kami Yesus. Karya terbesar. Kami kagum kepadamu. Engkau menyerahkan hidupmu bagi kami Tuhan. Sampai nyawa Engkau serahkan. Sampai hidup ini Engkau gantikan dengan sukacita. Ya Yesus Tuhan, berikan kami pengertian yang baru, berikan kami hikmat-hikmat-Mu, supaya kami mengerti arti daripada pengorbanan-Mu di kayu salib. Bagi kami, supaya kami semakin iman kami tebal, supaya pengorbanannya Yesus buat kami tidaklah menjadi sia-sia, tetapi pengorbanannya Yesus di atas kayu bagi kami itu adalah nilai yang terbesar, di mana Engkau menyerahkan nyawanya bagi kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami semua hari ini menghayati akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya Roh Kudus memberikan penerangan bagi hati kami, supaya kami dapat berkat. Dan kami pulang tidak seperti kami datang, pulang dengan membawa kemenangan dari Tuhan, sukacita daripada Tuhan. Karena sejatinya kemenangan-Mu memerdekakan hidup kami. Kemenangan-Mu di atas kayu salib mematahkan kutuk segala dosa apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami berikan hati ini untuk firman-Mu. Sebentar firman-Mu Engkau taburkan, dan kami menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Bagi kita, arti pengorbanannya Kristus itu sungguh berarti sekali bagi kita. Mungkin kita tidak ada di tempat ini kalau tidak ada pengorbanannya Kristus Yesus.
Mungkin kita tidak berada di tempat ini kalau kita tidak menghayati pengorbanannya Yesus. Yesus sudah mati bagi kita. Cukup hanya satu kali. Yesus sudah mati bagi kita. Cukup pengorbanannya sekali. Sekali untuk selama-lamanya. Kita menghayati arti pengorbanannya Yesus bagi kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Dalam Injil Yohanes pasal 18 saya akan membaca ini bersama, tapi nanti Bu Hana membuka Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42. 32 sampai 42. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Terlebih dahulu saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dan dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepadanya, "Siapakah yang kamu akan cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ia pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkan kepada imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Maka hambanya itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Disambung Bu Hana baca di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, lah ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan. Yesus adalah prototipe gambaran tentang kita, supaya orang yang masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan pasti akan melalui sebuah proses hidup. Proses itu adalah indah kalau kita menghayati sebuah proses. Seperti Yesus, sebuah proses adanya. Ketika Yesus saatnya dia tiba, dia harus menghadapi aniaya. Dia harus menghadapi maut. Dia harus menghadapi pikul salib. Itu sebuah proses hidup. Gambaran tentang kasihnya Tuhan pada kita. Yesus masih tinggal di dalam manusia. Jadi dia bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia ketika mereka hidup di dalam dunia. Dari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Doa mengubah dari mulai ketakutan. Sebab peristiwanya sama di Getsemani, tapi diceritakan cerita yang berbeda. Di dalam Injil Yohanes menceritakan keberanian Yesus. Dalam Injil Markus diceritakan tentang penderitaan yang dialami. Darahnya tercurah, seperti gentar rasanya. Tapi di dalam Injil Yohanes, Yesus begitu berani. Siapa yang engkau cari? Aku. Akulah yang senantiasa berseru-seru. Dan kemanapun kamu ngerti, siapa aku? Dari ini penderitaan Yesus dimulai. Penderitaan Yesus ketika dia disalibkan menderita bagi kita. Tapi kita semua jangan takut. Penderitaan itu sudah dipakukan pada kayu salib. Penderitaannya Kristus Yesus untuk mematahkan kesakitan kita sudah dipakukan pada kayu salib. Oleh sebab itu, bermental baja kalau kita harus menjadi pengikut Kristus. Dari ketakutan diubah menjadi keberanian. Kita pengikut Yesus. Kalau kita tidak memiliki Yesus, pasti kita mengalami ketakutan. Pasti kita mengalami kegentaran menghadapi hidup. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus Yesus, ketakutan itu diubah menjadi keberanian di dalam hidup. Keberanian dalam hidup itu dipentingkan bagi kita. Sehingga kita bisa menghayati pengorbanannya Yesus bagi kita. Kita naikkan pujian. Ku bersyukur sebab kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya Ibu. Betapa kagum, betapa kagum. Nyata dalam hidupku, ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya, betapa kagum, betapa kagum. Kuasamu sungguh ku tak dapat mengerti betapa karyamu, oh indahnya, oh herannya Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menghayati arti pengorbanannya Yesus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali Yesus, kami malam ini mengucap segala puji syukur, terima kasih kami atas pengorbanan Tuhan, atas semua yang Tuhan buat kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau telah berkorban demi kami semua Tuhan. Engkau telah menderita, Engkau telah mencurahkan darah-Mu, Engkau telah disalibkan untuk menebus kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, izinkan kami untuk melayani Engkau terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan. Semuanya ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Inilah pentingnya bagi kita, pengorbanannya Yesus bagi kita. Kita lihat Yesus mati di kayu salib. Dia mencurahkan nyawanya bagi kita. Dia berikan nyawanya bagi kita. Satu hal yang dapat kita ambil dari pelajaran tentang menyerahkan hidup bagi Kristus adalah kita membangun percaya kita kepada Kristus Yesus di kayu salib, membangun karakter ilahi yang rela harus menderita, dipikul, disalibkan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita harus punya karakter sebagai karakter ilahi. Karakter ilahi itu terbentuk jika kita melihat pengorbanannya Yesus. Karakter yang mulia, yang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Mari kita hayati sebagai bentuk hidup kita kepada Kristus, yang Kristus Yesus mulai mengubahkan kita. Kita segambar dengan gambaran Kristus. Berikan pengorbanan yang terbaik, seperti Yesus memberikan pengorbanannya terbaik bagimu. Berikan pengorbanan yang terbaik, yaitu berikan pengorbanan karakter kita. Saya percaya kalau karakter kita indah di hadapan Tuhan, Yesus dipermuliakan dalam hidup kita.
Mari kita memberikan pengorbanannya karakter kita kepada Kristus. Ketika kita memberikan pengorbanannya bagi Kristus, saya percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan itu pasti menggenapi janji-janjinya bagi kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Mungkin kita dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah yang berjanji. Amin, amin. Untuk selamanya, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Waktu karakter kita dibentuk oleh Kristus, izinkan Tuhan berdiam dalam hidupmu, membentuk hidup kita seperti gambaran Kristus sendiri. Memang sakit ketika karakter kita dibentuk. Kita rasanya seperti mau lari dari kenyataan, tapi tetaplah bertahan. Pembentukan dari Kristus itu adalah baik. Sifat-sifat karakter yang lama mulai kita dibuang, mulai buang. Dan sifat karakter Kristus yang mengampuni, mengasihi, itu tercermin dalam hidup kita. Kalau sifat karakter Kristus tercermin dalam hidup kita, saya percaya karakter ilahi itu menyatu dengan kehidupan kita. Kita akan berdoa supaya kita membangun karakter Kristus, terutama pengorbanannya Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh kembali mengingat dan memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kalaupun malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami mengingat bagaimana Engkau masuk di dalam Via Dolorosa, jalan salib yang harus Engkau tempuh ya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri berdiam diri ketika hal itu terjadi atas hidup Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu kepada setiap manusia. Sehingga hal itu Tuhan membuat setiap kami semua manusia yang percaya akan Engkau, yang mengerti akan pengorbanan-Mu, kami memperoleh satu anugerah yang luar biasa. Sungguh Tuhan,
Malam hari ini biarlah kami mengerti, memahami, dan kami belajar banyak. Bagaimana ketika Engkau Tuhan merelakan, Engkau mengosongkan diri menjadi manusia dan mengorbankan diri untuk setiap kami. Bagaimana Engkau taat dari setiap tetesan-tetesan darah yang mengalir, sampai Engkau berkata, sudah selesai. Tuhan, kami belajar banyak. Sungguh satu karakter yang Engkau nyatakan pada kami, Tuhan. Kesetiaan-Mu atas setiap apa yang harus Engkau jalani sampai selesai. Demikian ketika kami menjalani hidup ini, Tuhan. Ketika kami boleh mengenal Engkau, ketika kami boleh percaya akan Engkau. Engkau rindu ada satu perubahan demi perubahan setiap umat-Mu ya Tuhan. Karena itu Roh Kudus kikis setiap karakter-karakter kami yang membuat kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Biarlah karakter Kristus itu terus melekat atas hidup kami. Biarlah karakter Kristus itu yang akan membentuk setiap watak kami, Tuhan. Sebab kami rindu melalui karakter-karakter anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan. Hidup kami memuliakan akan Engkau. Hidup kami menjadi kemuliaan akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pun kami belajar ketika kami ada di tengah-tengah dunia. Ketika kami harus mengalami proses yang harus kami hadapi saat ini Tuhan. Kami tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih, Engkau tetap baik bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap proses yang boleh terjadi atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi Tuhan, kiranya Roh Kudus menjamah setiap kami semua umat-Mu, sehingga karakter kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau, Engkau ubahkan menjadi satu karakter yang akan terus memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur malam hari ini untuk satu pengajaran yang sangat berharga. Karakter Kristus di dalam pengorbanan-Mu ya Tuhan, membuat kami mengerti bahwa semuanya itu akan menjadi baik dan akan memuliakan akan Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita membuka kembali dalam Markus pasal 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Kau kehendaki. Ini adalah satu ungkapan Yesus ketika dia di atas di Golgota. Dia harus berdoa, dia harus memikul dosa manusia yang begitu berat. Tapi dia melihat tugas untuk dia memikul dosa manusia, dosa dunia ini yang begitu berat. Dia kuat karena dia menyembah Tuhan. Dia kan Tuhan. Tapi waktu saat dia menjalankan misinya di dalam dunia, dia sebagai manusia biasa. Dia menjalankan misinya Tuhan. Dia selayaknya kita, masih merasa lapar, masih menangis, masih dia juga menghadapi rasa kegentaran. Tapi dia datang menghampiri Tuhan, menyembah Yesus, menyembah Tuhan. Demikian juga kita ketika menghadapi pergumulan, menghadapi situasi yang berat, menghadapi hidup ini, ya, masa-masa yang kita merasanya tidak mampu,
larinya kepada siapa? Hanya menyembah kepada Yesus. Amin. Menyembah pada Tuhan. Menyembah Tuhan. Makanya dari itu kita melihat di dalam Injil Yohanes tadi keberanian Yesus. Di Golgota yang sama terjadi ketika Yesus menyerahkan, Tuhan, kalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Artinya Yesus terasa gentar, takut menghadapi kematian. Tapi kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 18 tadi, ada satu keberanian. Siapa yang kamu cari? Aku Yesus yang kamu cari itu. Ada satu hal yang kita patut bersyukur kalau kita datang menyembah Tuhan. Menyembah itu adalah satu hubungan yang dibangun oleh anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun. Jadikan menyembah itu satu kebudayaan, satu kesukaan bagi kita. Mau kita mau bekerja, mau kita lagi nyetir, mau kita sedang melakukan tugas-tugas kita bisa menyembah. Kita tidak menyembah pada patung, pada benda apapun, tapi kita menyembah pada Roh Allah yang hidup, yang berkuasa, yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan gerak kita. Ketika kita menyembah, hadirat Tuhan turun, memenuhi kita. Kita dijamah oleh Roh Kudus, memenuhi hati kita. Seperti ketika siang tadi saya menyembah Tuhan, saya datang menghampiri Tuhan. Saya sebut nama satu persatu. Oh Roh Kudus, terima kasih. Engkau bekerja lebih lagi Tuhan. Saya percaya Tuhan senyum akan penyembahannya kita. Senyum. Dan yang ada penyembahan itu adalah rasa kesukacitaan. Tidak ada rasa ketakutan, kecewa menghadapi apapun. Coba kalau saudara menyembah di rumah, di toko, di kantor, damai sejahtera daripada Allah memenuhi hati kita. Memenuhi hati kita. Dan itu artinya saudara dijamah Tuhan. Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus menjamah, percayalah. Roh Kudus menjamah saudara. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, mari kita perbesar kapasitas penyembahan kita. Semakin besar, semakin bertambah anugerahnya besar. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
bisa menjadikan Tuhan pusat penyembahan kita. Kita jangan takut menghadapi apapun. Kita jangan takut menghadapi hari-hari ini. Jadikan Tuhan pusat penyembahan kita. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami menyadarinya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami tidak bisa berbuat apapun tanpa kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang mengalir, yang tercurah untuk setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, ketika itu Tuhan, ketika Engkau di atas kayu salib, bait suci terbelah Tuhan, ada gempa Tuhan. Di situ Tuhan Yesus, Engkau menjadi jalan damai antara kami dengan Allah Tuhan. Ketika itu kami dipersatukan Tuhan. Engkau menjadi Allah yang layak kami sembah. Engkau menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Apalagi Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah kesulitan, di tengah ekonomi yang stagnan Tuhan. Oh Tuhan, kami mengakuinya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami jadikan Engkau Tuhan adalah Allah kami. Jadikan Engkau Tuhan Allah penolong, pembela yang memelihara setiap kami Tuhan. Janji-Mu Engkau menyertai setiap kami, Engkau memelihara setiap kami Tuhan, sampai kesudahan zaman ini Tuhan. Tuhan, kami sediakan waktu-waktu kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami sediakan dimanapun kami berada. Kami atur waktu kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, agar kuasa-Mu itu yang beserta atas kami Tuhan. Jadilah Tuhan atas hidup kami Tuhan, sehingga di tengah kesulitan kami dipelihara oleh Tuhan. Di tengah kesulitan ada mujizat yang menyertai hidup kami Tuhan. Ada kuasa yang beserta atas setiap kami. Kami ditudungi dalam kuasa darah Yesus, sehingga di tengah Tuhan penyakit menular, penyakit sampar, ada perlindungan dalam kuasa darah Yesus yang tercurah untuk setiap kami Tuhan. Buatlah kami mengerti Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, kami sediakan waktu terus untuk kami menyembah, untuk menyembah. Dan ketika kami dekat dengan Tuhan, maka ada tudung perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Kita membaca kembali dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Injil Markus pasal 14 ayat 38. Tolong dimunculkan Mas. Injil Markus pasal 14 ayat 38. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita semua manusia masih memiliki daging. Kita kalau dicubit rasanya apa? Sakit. Kita semua masih memiliki yang namanya kemauan. Tapi Tuhan menghendaki bagi kita semua anak-anak Tuhan, berdoalah senantiasa kau dalam Tuhan. Doa. Aku sudah dengar bolak-balik tentang doa. Ya itu memang jawaban segala sesuatu yang dikerjakan bagi kita. Doa. Hari ini kita berdoa. Kita masuk ke Prapaskah, kita berdoa. Kita membawa hidup kita. Kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita bawa kepada Kristus Yesus Tuhan.
Gimana kalau kita rasa kecewa menghadapi pencobaan-pencobaan yang begitu berat sekali? Ada kadangkala orang undur dari Tuhan dan kemudian sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi karena menghadapi pencobaan hidup yang begitu berat rasanya. Roh memang penurut, roh kita memang gampang dibentuk, tapi kita harus mengalahkan kemauan daging kita. Kita harus mengalahkan kemauan daging kita. Kalau benar roh itu memang penurut, kita bawa kepada Kristus Yesus hidup kita. Kita bawa kepada Kristus Yesus hidup kita, dan di altarnya Tuhan kita katakan, Tuhan, aku mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Aku mau dibentuk oleh Engkau. Aku mau Tuhan. Mungkin Engkau sudah berulang-ulang berkata-kata, aku mau dibentuk. Mungkin Engkau sudah berulang-ulang meminta kepada Tuhan, aku mau dibentuk Tuhan, seturut dengan gambar-Mu Tuhan. Kenapa aku menghadapi pencobaan yang begitu berat Tuhan? Rasa-rasanya aku tidak mampu, tidak kuat lagi menahan beban berat ini Tuhan. Kita lari kepada Tuhan. Mari kita lari hanya kepada Tuhan. Segala bentuk kekecewaan, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan biarlah membentuk hidup kita, memakai hidup kita, dan proses-proses yang dialami dalam hidup kita itu adalah baik, supaya kita terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Ku berikan hatiku dan milikku, semuanya semuanya bagiku di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, serahkan hidupmu bagi Kristus. Di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan, menjadi doa kita. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku, jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagiku di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanku. Ku berikan hidupku dan semuanya bagi Tuhan. Di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Mungkin engkau sudah tidak kuat lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, setiap waktu.
berikan hatiku dan jiwaku semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku setiap waktu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, amin. Nyatakan ku berikan hidupku, ku berikan hidupku dan jiwaku semuanya, semuanya bagiku di dalam hidupku setiap waktu. Nyata, sekali lagi kita katakan, ku berikan hidupku, ku berikan hatiku dan jiwaku, amin. Semuanya bagiku di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kita akan berdoa. Mari kita buang segala kekecewaan untuk menghadapi tantangan hidup terus bersama Kristus. Mari kita angkat tangan, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersehati mengarahkan pikiran kami, hati kami, segenap hidup kami hanya kepada Engkau Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah melepaskan setiap kuk apapun yang menjadi beban hidup kami. Engkau sudah menghadapi tantangan-tantangan berat dan Kau patahkan semuanya di atas kayu salib. Maka saat ini kami umat-Mu yang ada, kami percaya di dalam Yesus Kristus, kami mampu menghadapi tantangan hidup apapun yang ada di depan kami. Kami mampu mengalahkan setiap hambatan yang ada di depan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, tantangan-tantangan selama masa pandemi, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan atas kami Tuhan. Engkau memperbarui hidup kami senantiasa, sehingga kami mampu menjalani waktu demi waktu, dan kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, untuk mengalahkan setiap tantangan hidup kami. Kami Tuhan mengalami kekecewaan-kekecewaan, mungkin dengan saudara kami, mungkin dengan lingkungan kami, mungkin dengan situasi dan kondisi saat ini. Tapi kami percaya Engkau sudah mengubah semuanya, sebab Engkau sudah melepaskan kami dari dosa, dan kami sudah menang atas dosa. Maka kami mampu mengalahkan rasa kecewa itu. Kami mampu mematahkan tali-tali kekecewaan itu dari hidup kami, dan kami tampil kudus Tuhan, berkenan, layak di hadapan-Mu. Segala bentuk kekecewaan apapun yang mengganggu pikiran kami, yang merusak hati kami, merusak perasaan kami, merusak pikiran kami, kami patahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa di hadapan kami ada pengharapan besar untuk kami beroleh kemenangan atas setiap apapun yang ada, yang akan menghambat, yang menantang di depan kami. Sebab Yesus sudah menang atas maut, maka kami menang atas setiap bentuk tantangan apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya, kami imani, dan kami terima kemenangan itu. Haleluya, haleluya, amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagiku di dalam hidupku setiap waktu.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Setiap pengakuan hidup kami Tuhan Yesus, Menyembah hidup kami sepenuhnya. di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Tuhan memberikan setiap kami apa yang Engkau inginkan atas hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Apapun Tuhan, itu yang untuk kami semua Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Karena Engkau yang maha pengampun, maha kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Hidup kami hanya mau berjalan dengan Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama, kita bersukacita dalam Tuhan, kita serukan namanya. Raja segala raja, Biarkan tergoyahkan, jatakan tergoyahkan, jatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. bagi Yesus. Puji Tuhan, Yesus telah mati bagi kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dari hati yang penuh syukur menghadap Engkau Tuhan, mengangkat tangan.
Tuhan, Kau sendiri mencurahkan berkat yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Kau rela mati bagi kami, menebus hidup kami. Kami menyerahkan roh, tubuh, dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Anugerahkan kasih kemurahan buat kami. Anugerahkan kebaikan-kebaikan bagi kami. Anugerahkan segala kesuksesan hidup kami, supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Betapa Tuhanku adalah Allah yang hebat, luar biasa. Tuhanku yang ajaib. Tuhan, umat-Mu berkata ya dan amin buat setiap janji-Mu Tuhan. Nyatakan kebenaran janji-Mu atas kami. Saudaraku, pulanglah bersama dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dalam segala hal, dalam hidupmu, dalam segala kekhawatiran hidupmu. Serahkan bagi Tuhan, maka Tuhan akan berbuat dan bertindak bagi engkau. Dalam nama berkat anugerah Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan.